Dalam kemurahan Allah, gedung gereja ini ditabiskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang menciptakan kita dan yang memanggil kita oleh anugerahnya, yang mengasihi dan yang menyelamatkan kita, yang menyucikan dan menerangi serta memimpin kita. Kita tabiskan gedung gereja ini menjadi tempat penyelenggaraan ibadah umat kepada Tuhan, untuk memuliakan dan menyatakan pengakuan akan Allah yang esa, sebagaimana yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tabiskan gedung gereja ini untuk pengajaran dan pemberitaan serta kesaksian firman Allah, untuk pembinaan dan penggembalaan umat, serta penampakan wujud persekutuan gereja yang kudus dan am. Ditabiskan di dalam nama Yesus Kristus, dan gedung gereja ini ditabiskan di dalam nama kuasa kasih Roh Kudus. Amin. Tentu atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah saya mengucapkan banyak selamat karena kita telah pertama akan meresmikan gereja, tapi juga kita memperingati hari ulang tahun. Ini satu momentum yang sangat berbahagia bagi seluruh jemaat, bagi kita semua, apalagi bagi pemerintah. Ini luar biasa, satu kesyukuran dari kita di Kabupaten Bolang Mongondo karena begitu perhatian masyarakat, begitu loyalnya masyarakat, begitu cintanya masyarakat kepada sesama, apalagi cinta kita kepada Tuhan. Dan sebagai wujud bahwa kita mampu membentuk suatu kerukunan, bukan kerukunan antar umat beragama, tapi kerukunan juga antar kita jemaat, sampai kita bisa membangun gereja sebagai ini. Tidak gampang dan tidak main-main. Tanpa kerjasama, tanpa saling topang, tidak mungkin akan berdiri gereja semoga ini. Yang pertama, melalui momentum yang penuh ucapan syukur, saya mengajak kepada saudaraku warga jemaat di Ebenezer Terwakan, bahkan kepada kita semua yang hadir saat ini. Mari kita terus meningkatkan kualitas iman sambil terus bergandengan tangan memberikan kontribusi nyata yang positif sesuai dengan profesi, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bolang Mongondo yang sama-sama kita cintai. Mari orang sama-sama merekatkan persaudaraan, kekeluargaan kita, terutama warga jemaat di Bibem Ebenezer Terwakat. Kedua, saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh saudaraku pengurus gereja dan para hamba Tuhan serta seluruh komponen warga jemaat di Bibem Ebenezer Terwakat untuk selalu menjaga, merawat dan memelihara gedung gereja ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu pesan saya ketiga, saya berharap gedung gereja yang baru ini dapat dimanfaatkan sepenuh hati sebagai sarana peribadatan dan persekutuan jemaat, dan semoga warga jemaat akan semakin bertumbuh serta terpacu untuk semakin rajin dan taat beribadah, bersekutu dan melayani Tuhan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan kualitas iman yang terpancar pada perubahan pola sikap hidup keseharian. Untuk itu, Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan banyak selamat buat warga jemaat yang ada di sini, dan pesan saya terakhir sebelum saya akhiri sambutan, kita sudah masuk tahun politik. Pak Bupati berpesan, mari kita jaga persaudaraan kita jaga kekeluargaan kita, dan kita harus menangkal setiap ancaman pecah belah bangsa, pecah belah persaudaraan, kerukunan,
apalagi umat antara kita dengan umat yang lain. Saya yakin dan percaya dengan kebersamaan kita, maka kita akan mampu menangkal itu. Ya, Pak Bupati berpesan, seluruh masyarakat jaga persaudaraan, jangan membenturkan satu dengan yang lain. Pilihan boleh berbeda, tapi kita harus bersama. Ya. Kemudian saya juga berpesan dan menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah camat, para sangadi perangkat untuk tetap bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban di daerah ini. Bila mana ada hal-hal yang mengganggu atau menimbulkan ancaman-ancaman pecah belah, segera laporkan ke ada Pak Kapolsek sini, ada camat, ada bupati, ada Pak Kapolres. Tapi Pak Bupati berharap aman tidaknya wilayah daerah ini ditentukan oleh kita semua ini, bukan siapa-siapa. Kalau orang bersatu jaga orang pe desa, jaga orang pe kecamatan, yang tidak ada dari luar berani masuk ke orang pe daerah. Nah, ini yang Pak Bupati harapkan agar kita tetap menjaga dan membangun kebersamaan ini. Sempat hadir di acara di tempat ini, dan yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan
Dan sekalian yang mohon maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu nama, status, jabatan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami menyapa semuanya kekasih-kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur dipersembahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang berkenan sehingga hari ini dengan gereja Indonesia terhadap boleh ditaktiskan dan diresmikan. Tetapi juga bersama dengan itu kita bersyukur bersama atas usia 70 tahun dari jemaat Gereja Indonesia terhadap. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama jemaat Gereja Indonesia terhadap menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Gunung Mongondo yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semua. Di dalamnya sudah berbagi berkat dengan kami. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Pengurus Bidang Pendeta FD Kemasaan Pemerintahan yang sudah menghadiri ibadah syukur ini, sudah meresmikan gedung gereja, dan bersama-sama dengan perangkat pelayan yang sudah dengan hadir mengucapkan terima kasih. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada asisten 1 Kabupaten Gunung Mongondo, Ketua Bapak Dr. Rampas SLM. Juga kepada disampaikan terima kasih kepada seluruh pendeta, seluruh kabupaten dan para undangan sekalian yang saya kesibukan dari masing-masing meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pentahbisan dan peresmian sekaligus sudah 70 tahun Gereja Indonesia Terhadap. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan. Kami juga terima kasih kepada seluruh jemaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Polisi, Bapak Polisi yang telah membantu pengamanan sejak dari malam, bahkan sejak beberapa malam yang lalu. Jadi, makasih banyak untuk kebersamaan ini. Sampai saat ini mereka tetap ada bersama dengan kita. Juga kami ucapkan terima kasih kepada yang boleh hadir serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berkenan hadir dalam acara ini, di dalamnya telah membantu dan telah berupaya semaksimal mungkin sehingga kegiatan hari ini boleh terlaksana. Jadi semoga apa yang telah dinyatakan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalamnya segala bantuan yang telah dinyatakan dalam bentuk apapun itu, kami ucapkan terima kasih, berharapan senantiasa Tuhan sumber segala berkat memberkati akan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan semoga segala pentahbisan dan peresmian gedung gereja Indonesia Terhadap jemaat pun lebih termotivasi untuk menyelesaikan sarana penunjang pembangunan gereja yang sementara dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, seperti yang telah kita dengarkan bersama dalam laporan panitia tadi. Kalau ini masih kurang dari 60-70%, belum 100%. Masih akan membuat juga konsisten dan pastor yang sementara berlangsung, dan seperti kita sebutkan tadi masih ada timpahan, ada timpahan
supaya saya lebih terlihat indah dan gagah. Begitu kan kami tadi. Dan betul tidak percaya semuanya ini boleh terjadi karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, biarlah kita pun tetap memperkuat iman kita kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa acara ini pasti ada kekurangan-kekurangannya. Apapun bentuk kekurangan dan kelemahan menurut penilaian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk diketahui bahwa sekali lagi saat ini jemaat sementara berupaya untuk penyelesaian pastori yang ada di samping gereja dengan dana yang masih cukup lumayan besar. Tentu di selanjutnya kalimat ini orang jawab masing-masing. Tetapi yang pasti saya mengutip kalimat Pak Bupati tadi, kalau orang rajin memberi di rumah-rumah ibadah, di rumah-rumah tempat tinggal hamba-hamba Tuhan, pasti tetap diberkati. Amin. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Masih di Pulau Mongondo, Bapak Pendeta Vicky Kemasaan MTH. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Pulau Mongondo, Bapak yang semua Ibu Binta SE. Yang kami hormati Camat Tumoga, kami sebut dengan hormat Bapak S. Manabung SHMN. Yang kami hormati Badan Pekerja Wilayah, Ketua Badan Pekerja Wilayah Bapak Pendeta Geraboli MTH. Yang kami hormati para caleg yang sempat hadir di saat ini. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tumoga atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Sangadi Terowakat, Sangadi Kanaan, Sangadi Busian, dan juga mungkin ada Sangadi yang lain yang tidak kelihatan. Yang kami hormati, yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Terowakat bersama dengan pelayan khusus yang ada di jemaat ini. Yang kami hormati Ketua DPMJ sewilayah Busian yang sempat hadir di saat ini. Yang kami hormati para pendeta baik yang ada di lingkup Gemibo maupun para gembala hamba Tuhan di gereja-gereja tetangga. Yang kami hormati DPD perangkat desa, lembaga-lembaga desa lainnya, tokoh masyarakat baik yang ada di desa Perwakan maupun di luar desa Perwakan. Para undangan yang kami hormati, kami mohon maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu status jabatan, tetapi kami menyapa kita semua dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja. Oleh karena kasih karunia-Nya, hari ini Jumat 1 Desember 2023 kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan untuk mengikuti acara peresmian dan pentadisan gedung gereja Gemibo Ebenezer Terowakat yang dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-70. Oleh karena itu pada saat ini izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan panitia sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung gereja sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan tata gereja Gemibo. Yang kedua, program dan anggaran jemaat Gemibo Ebenezer Terowakat tahun 2002-2003. C. Program dan anggaran jemaat Gemibo Ebenezer Terowakat tahun 2023-2024. Latar belakang: Gereja Masih di Pulau Mongondo, Jemaat Ebenezer Terowakat merupakan jemaat yang dimekarkan dari jemaat Busian pada tanggal 1 Desember 1953. Dalam dinamika pelayanan telah dilakukan upaya pembangunan gedung gereja beserta
sarana prasarana penunjang lainnya seperti konsistori, menara samping kiri dan kanan, termasuk pembangunan pastori yang baru dan masih diupayakan sampai saat ini. Bersama dengan semua potensi yang ada di jemaat, pembangunan tersebut diupayakan untuk pemantapan pelayanan di jemaat Gemibon Ebenezer Purwakarta. Jadi jika dihitung saat peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan gereja ini dimulai sejak tahun 2003. Dengan demikian, jemaat telah bekerja selama 20 tahun. Ada begitu banyak daya dan upaya yang dilakukan. Kami merasa sangat bersyukur karena dalam waktu tersebut telah diberi kesempatan menjadi saksi tentang bagaimana jemaat berjuang untuk mewujudkan pembangunan gereja yang representatif sebagai rumah Allah yang telah lama diimpikan ini. Pembangunan gereja ini telah menghabiskan dana kurang lebih 1.844.455.000 rupiah. Dan untuk mewujudkan semua itu tidak lepas dari peran besar dari jemaat Gemibon Ebenezer Purwakarta, di mana telah bekerja dalam membuka jalur dana yang disertai bantuan-bantuan dan para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Suatu hal yang pasti, pembangunan gereja ini telah melewati suatu proses pergumulan panjang dari seluruh warga jemaat dengan itikat dan harapan bahwa di gereja ini akan tumbuh dan berkembang persekutuan yang indah dan utuh, menghasilkan jemaat yang sanggup menjadi pengembang misi pelayanan gerejawi sesuai amanat agung Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Meskipun saat ini prestasi pembangunan baru mencapai 67,30%, tetapi sudah sangat pantas untuk diresmikan dan ditabiskan. Karena pada dasarnya pembangunan gereja adalah proses yang tidak pernah berkesudahan. Kami yakin dengan peresmian dan pentabisan gereja ini, jemaat akan terus tumbuh dan berkembang. Suatu hal yang harus dipahami sebagai umat Kristen bahwa semua keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan gereja ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kami berkeyakinan bahwa firman Tuhan inilah yang senantiasa menjadi landasan berpijak dan sumber motivasi bagi seluruh jemaat Gemibon Ebenezer Purwakarta dalam memberi diri dan memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi ketaatan dan kesetiaan kepada Sang Pemilik hidup manusia. Mensyukuri hari ulang tahun ke-70 jemaat Gemibon Ebenezer Purwakarta, tepatnya hari ini Jumat 1 Desember 2023. Ini merupakan sejarah baru dalam perjalanan kehidupan berjemaat yang tentunya baik pelayan khusus, pengurus persekutuan maupun jemaat akan terus termotivasi untuk lebih meningkatkan tugas sebagai pelayan Tuhan. Untuk itu di usia ke-70 ini kita mengevaluasi kembali sejauh mana peran dan tanggung jawab gereja terhadap pelayanan jemaat yang tidak terlepas baik oleh pelayan khusus maupun pengurus persekutuan, akan tetapi juga respon warga jemaat sekaligus menjadi harapan untuk berbenah diri sebagai satu organisasi gereja dalam kiprahnya menghadapi tantangan global dewasa ini. Paling tidak memasuki usia ke-70, kita memiliki harapan baru. Namun demikian, kita menyadari bahwa tugas untuk membangun jemaat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan perlu untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Bukan hanya di bidang fisik yang dapat kita lihat secara langsung, tetapi yang terpenting adalah membangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka
semakin memperkokoh iman kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Kami berharap momentum peringatan hari ulang tahun ke-70 Jemaat Gembala Beban Satu Rohakat memberikan motivasi yang tinggi bagi jemaat untuk bekerja lebih giat, mengoptimalkan segala potensi yang ada seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Di samping itu, mari kita membangun mental dan karakter kita, mencintai budaya dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki serta memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Maksud penyampaian laporan ini untuk memberikan gambaran atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung gereja Gereja Evangelis Purwakarta. Tujuan untuk memiliki gedung gereja yang baru dan representatif guna meningkatkan dan memperkokoh keimanan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang kita layani. Kemudian yang keempat, realisasi anggaran. Berikut ini kami sampaikan secara garis besar realisasi anggaran berdasarkan tahapan pekerjaan. Pekerjaan pertama persiapan yang dimulai sejak tahun 2003 yaitu 33.634.900. Kemudian pekerjaan tanah 21.439.600. Pekerjaan fondasi 67.479.450. Pekerjaan beton per tulang 93.242.100. Pekerjaan dinding 97.702.100. Pekerjaan atap 197.702.100. Pekerjaan plesteran 135 juta. Pekerjaan besi dan aluminium 45.500.700. Pekerjaan untuk 3 menara 525.425.700. Pekerjaan lantai termasuk pemasangan keramik atau tegel 193.450.000 rupiah. Pekerjaan plafon 225.700.850. Pengadaan mimbar ya 1 set 85 juta. Pekerjaan kayu 65.902.500. Pekerjaan pengecetan 19.825.000. Pekerjaan sanitair 12.450.000. Instalasi listrik 25 juta. Total anggaran yang terserap 1.844.455.000. Yang kelima, sumber dana atau pembiayaan. Swadaya jemaat dalam bentuk kegiatan kerja bakti 276.668.250. Sumbangan dalam bentuk bahan material 461.113.750. Usaha jemaat melalui kegiatan kantin pengumpulan dana 737.782.000. Para donatur dan simpatisan gereja 368.891.000 rupiah. Jadi total 1.844.455.000. Penutup. Demikian penyampaian laporan singkat panitia pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangan dalam berbagai bentuk demi terlaksananya pekerjaan pembangunan gedung gereja ini. Harapan kami kiranya laporan ini menjadi acuan dan evaluasi bersama dalam melaksanakan program kerja selanjutnya. Kami mohon maaf jika dalam proses pembangunan ini ada pihak-pihak tertentu yang merasa dikecewakan. Semoga karya kecil yang kita lakukan sejalan dengan karya besar, yaitu keselamatan dari Allah sendiri untuk kita semua. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Terwakat 1 Desember 2023, panitia pelaksana LWN Ratu SH Ketua, Setro Pintu Batu Silalahi SPD Sekretaris, mengetahui Badan Pekerja Majelis Jemaat Kebanyakan Terwakat, Pendeta Endra Tokarani STH Ketua, Pendeta Nova Lonto Kumaya Sekretaris. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum.